bersama kita Rumah Cerita, ungkapkan segala rasa. Yeay. Teman-teman sobat cerita, di sini kita ingin berbincang-bincang santai ya, mengenai satu dua kehidupan lah. Di sini kita mau ngobrol bersama Tete Riveli, ya, terus ada Tete Talita, Hai. dan saya Teh Asmin. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih Teh. Kemarin-kemarin tuh sempet ya aku ngeliat di sosial media gitu loh, sempat beberapa kali muncul tuh ada tuh kayak mengenai membahas tentang caregiver burnout gitu. Aku agak belibet nih soalnya agak Inggris gitu ya. Ya maaf. Nah, itu tentang caregiver burnout. Nah, itu tuh apa sih Teh gitu yang menurut Tete yang emang di bidangnya ya, mungkin ahli di bidangnya gitu. Gimana sih menurut Tete tentang caregiver burnout gitu? Mungkin secara garis besarnya aja ya, caregiver burnout ini yaitu merupakan kelelahan fisik, emosi, serta mental yang dialami oleh pengasuh ataupun perawat yang merawat orang sakit gitu Teteh. Oh, berarti itu lebih ke ini ya, jadi pekerja yang ada di dunia pekerjaan gitu ya? Iya, bisa di instansi misalkan rumah sakit atau bisa pun di rumah gitu ya yang merawat orang sakit gitu. Berarti mungkin kayaknya lebih banyakan di rumah sakit sebenarnya mungkin. Karena emang di rumah sakit kan emang kita ngadepin banyak berbagai orang dan berbagai macam penyakit-penyakit seperti itu ya. Betul sekali. Terus emang di Indonesia tuh seberapa banyak kasus, dan emang apa sih kasusnya yang biasa ada di rumah sakit sampai bisa terjadinya caregiver burnout pada si perawat itu? Oke, mungkin caregiver burnout ini kita nggak asingnya pada masa pandemi kemarin itu hektik banget, mungkin di setiap rumah sakit di Indonesia itu full bed atau ruang kamar inap itu. Nah, dikarenakan banyaknya pasien yang positif COVID-19 ini. Nah, dari kasus tersebut mungkin karena hektiknya itu di rumah sakit sehingga si perawat ini mengalami overshift itu, dan bahkan di saat waktunya makan pun mungkin si perawat ini masih tetap bekerja gitu. Nah, dari situ mungkin bisa disebut burnout ini si perawat ini karena kelelahan fisik itu kan. Nah, secara mentalnya mungkin si psikologis dari perawat itu terganggu karena ya kelelahan fisik, dan mungkin banyak juga pasien-pasien yang sulit untuk minum obat, makan vitamin, bahkan mungkin ada juga pasien yang lansia mungkinnya yang harus si perawat ini tuh lebih ekstra lagi mungkin kerjanya. Nah, dari situ mungkin si perawatnya ini tuh butuh butuh kerja ekstra gitu ya. kali ya? Nah, betul sekali. Jadi iya ya, pas zaman COVID emang itu bener-bener dunia tuh hancur gitu ya, kayak seakan-akan itu semuanya neraka gitu kan. Sampai-sampai emang iya ya, dulu juga sempat maksudnya kayak yang tadinya buka tempat rumah sakit pun sampai jadi rumah sakit gitu ya. Betul. Contohnya yang ada di Bandung itu kan, di kampus Telkom University itu bahkan asramanya itu dijadikan sebagai ruang karantina atau kamar karantina tuh, karena membludaknya gitu ya. Betul sekali Teh. Iya ya, sampai-sampai iya ya, bisa kita lihat juga dari pekerja yang perawat di situ kayak bener-bener bekerjanya nggak ada yang nganggur gitu ya, bener-bener dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Sampai-sampai emang mungkin jadi seluruh hidupnya tuh kayak buat ngerawat yang COVID gitu kali ya. Betul. Bahkan karena kelelahan fisik tersebut mungkin ada juga beberapa perawat atau dokter dan tenaga medis lainnya hingga meninggal juga karena kecapean itu, kewalahan gitu ya, kekurangan tenaga medis gitu kan. Berarti benar-benar maksudnya bandingannya juga sangat jauh ya antara pasien sama perawat juga, sampai sebisa mungkin karena dari pihak rumah sakit sebisa mungkin bisa terawat semua mungkin. Betul sekali. Terus kalau kayak gitu kan ya Teh, kan itu kan sebuah penyakit ya dari sang perawat gitu. Jadi si perawat itu punya penyakit atau sebuah yang timbul gitu kan dari apa yang dikerjainnya
itu ada caranya buat mengatasinya nggak sih Teh? Jadi kayak penanggulangan atau cara mengatasi biar seorang pekerja itu gak terkena caregiver burnout itu gimana sih Teh? Betul ya, ketika pandemi kemarin merawat lansia itu menimbulkan beban Iya, secara sendiri fisik. gitu. Bukan secara fisik aja gitu, kayak emosional juga. Nah, cara mengatasinya adalah yang pertama, perawat itu harus bisa jaga keseimbangan diri. Dia harus bisa sisihkan waktu istirahat dan merawat pasien. Jadi bisa inilah. Ya bisa kalau membagi. lansia kan apalagi di rumah sakit ya, maksudnya kalau kita ngurus orang tua sendiri pun kadang bikin capek emosi sendiri kan gitu kan. Apalagi ini ngurus orang tua siapa, dan pasti nggak satu kan kalau di rumah sakit. Iya ya. Jadi susah buat menyeimbangin gitu. Terus kalau misalnya udah ngerasa emang lelah kayak gitu, bisa cari bantuan orang lain gitu, dikomunikasiin ke perawat lain gitu, bilang kalau misalnya nggak sanggup buat melayani pasien lagi gitu, jadi bisa minta bantuan orang lain gitu. Jadi nggak tertekan sendiri kayak gitu ya. Jadi tetap aja yang ngerawat juga butuh bantuan gitu, nggak semua yang perawat tuh bisa ngehandle semua gitu. Iya. Terus bisa kayak self care gitu, jadi sisihkan waktu buat meditasi, relaksasi kayak gitu. Ataukah dari pihak rumah sakitnya bisa tuh misalnya sebulan sekali, atau itu bisa ngerencanain kayak piknik atau apa. Ini kayak healing sendiri Iya, gitu ya. Jadi healing. buat Iya. me time-nya gitu nggak sih Teh? Kayak jadi nggak semua kayaknya pikirannya udah pasien mulu nih gitu ya. Kayaknya dia juga butuh apa waktu gitu ya buat senengin diri sendiri gitu ya Teh. Iya. Kemudian yang terakhir bisa jaga komunikasi. Jadi kayak misalnya kalau emang udah bener-bener gak bisa loh perawat itu komunikasiin ke yang lain, komunikasiin bahwa terbuka gitu, bilang kalau lelah, capek, boleh kok, misalnya mereka pun punya hak untuk istirahat gitu. Jadi nggak ini ya, yang kita lihat kan kayak perawat tuh kayak nggak ada capeknya ya, apalagi yang pada masa COVID itu kan. Pas COVID kan emang bener-bener kerja terus Iya. kayak dibungkus apa sih itu namanya? APD APD kayak gitu kan, kayak bener-bener itu perjuangannya besar sekali ya buat perawat-perawat itu. Jadi mungkin dampaknya juga sangat besar ke diri sendirinya gitu ya Teh. Oke, mungkin bisa kita simpulkan ya kalau bisa berarti orang yang terkena caregiver burnout ini karena penyebabnya dari kebanyakannya pekerjaan pasien, terus kebingungan terhadap pasien itu tersendiri, jadi nggak terbuka ya gitu ya, nggak terbuka dengan lingkungannya atau dengan orang-orang yang sebenarnya dia bisa nih butuh bantuan gitu ke orang lain gitu, cuman karena dia menutup diri mungkin ya, jadi balik lagi malahan menumpuk ke dia sendiri sehingga keluarlah sisi mental ya gitu ya Teh. Sisi mental ini yang terkena gitu ya, sampai terganggu kayak gitu ya. Baik ke fisiknya juga jadinya kena ya Teh. Iya, gitu. betul. Gitu ya. Terus jadinya mungkin tidak akan, jadi ini ya Teh, jadi nggak akan profesional kayak gitu Iya, ya. mungkin merasa tanggung jawabnya juga. Ya jadinya tapi malahan akan merusak dirinya sendiri kayak gitu. Betul sekali. Ke kinerjanya juga. Iya, jadinya pengaruh Kurang ya. ini, Ya. Oke, baik. Mungkin itu ya teman-teman, jadi bisa kita ketahui setelah kita ngobrol-ngobrol gitu sama tete-tete yang hebat ini gitu loh. Jadi teman-teman yang pekerja keras gitu ya, yang tipikalnya pekerja keras tuh ya bahagiain diri sendiri lah, healing kayak, terus kayak me time kayak, terus kalau misalnya nggak ngerti atau pusing sama pekerjaan sendiri, nggak kuat sama pekerjaan sendiri, ya kita tahu batasan kita sendiri gitu ya. Gimana, kapan kita berhenti, kapan kita memulai, kapan kita beristirahat, seperti itu mungkin ya. Betul sekali. Oke, mungkin cukup sekian obrolan santai kita kali ini ya teman-teman tete sekarang. Terima kasih kepada para penonton channel Rumah Cerita kita. Baik, terima kasih semuanya. Dadah. Rumah Cerita. Ungkapkan segala rasa. Bye.
should fuck her in the Benz.